Ya. Oh, PPDB. Bagaimana yang kami sampaikan berkali-kali, PPDB ini akan diputuskan dalam sidang kabinet. Dan sudah kami serahkan hasil kajian kementerian kepada Bapak Presiden melalui Seskap. Sehingga kapan sistem ini diputuskan, penuhnya kami menunggu arahan dan kebijaksanaan Bapak Presiden. Lagi silakan. Yang di belakang dulu. Iya, selamat pagi Pak, saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Pertanyaannya ada dua Pak. Yang pertama yang soal libur Ramadan. Kemarin kan memang sudah Bapak klarifikasi juga ya, bukan libur selama bulan Ramadan, tapi nanti formatnya ada semacam pembelajaran Ramadan. Nah itu mungkin bisa dijabarkan Pak, yang pembelajaran Ramadan itu seperti apa, dan untuk yang para siswa non-muslim nanti akan seperti apa. Kemudian yang kedua soal ujian nasional. Sudah dua tadi. Oh iya. Tiga berarti yang satu lagi soal ujian nasional Pak yang akan diumumkan setelah Idul Fitri. Saat ini Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan ini draftnya sudah selesai, sudah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri, juga oleh Menteri Agama dan juga oleh kami. Sekarang sudah dalam proses penandatanganan oleh 3 menteri. Hari ini saya akan tanda tangan, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Dalam Negeri bisa tanda tangan pada hari ini dan juga Menteri Agama pada hari ini. Kalau sudah tanda tangan bertiga, mudah-mudahan bisa segera kita umumkan kepada masyarakat. Isinya bagaimana? Jadilah orang-orang yang sabar untuk menunggu terbitnya surat edaran itu. Di dalamnya juga nanti ada klausul yang mengatur bagaimana para kurir yang beragama selain beragama Islam. Jadi kegiatan apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadan itu di dalam surat edaran bersama juga ada. Sehingga bagaimana isinya ya tunggu sampai itu betul-betul terbit. Ya nanti sampai terbit. Nah kemudian soal ujian ini hidup kita ini sudah penuh ujian ya. Tapi nanti mungkin ini tak bocori sedikit saja, nanti tidak akan ada kata-kata ujian lagi. Kata-kata ujian tidak ada. Nah kata penggantinya apa nanti tunggu sampai terbit. Tapi itu mungkin bisa kami sampaikan tidak harus menunggu setelah hari raya. Karena konsepnya juga sudah selesai. Ini ada Pak Kepala Badan Standar Asesmen dan Kurikulum, Pak Tony Klarudin. Yang saya perkenalkan sebelah kiri saya ini Pak Tatang, Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, kemudian Bu Nunu, ini Dirjen GTK, Dirjen yang paling banyak dicari oleh masyarakat, terutama dicari oleh Bu Supriyani. Kemudian Pak Tony yang di sana, Pak Anang, ini Direktur Jabatan Baru, ini Kepala Biro Informasi sekarang, dan Humas, Komunikasi dan Humas. Tidak ada lagi kerjasamanya dengan tempat lain. Kemudian di sebelah kanan ada Pak Bogor, itu Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah, Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen. Kemudian Pak Bianto, staf ahli, Pak Abdul, staf ahli. Di belakang juga ada staf ahli yang staf ahli moto-moto dari belakang, Pak Mariman. Jadi nanti akan kami sampaikan setelah peraturan mengenai PPDB nanti keluar. Nah, karena itu mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri. Karena kajiannya sekali lagi sudah selesai, sistemnya juga sudah kami tetapkan, tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira begitu, Mas. Yang di depan tadi, saya. Ya. Soal sistem zonasi itu bocorannya seperti apa ya Pak? Ya itu nanti aturannya kalau sudah ditetapkan Presiden. Tapi sekedar bocoran, nanti kata-kata zonasi tidak ada lagi, diganti dengan kata lain. Kata lainnya apa? Tunggu sampai keluar.
Proses tadi dari kompas.com mau tanya soal guru ASN boleh ngajar di sekolah swasta, itu nanti mekanisme akan seperti apa ya? Apakah nanti gurunya mendaftar atau sekolah menunjuk atau seperti apa? Nah, kalau ini saya persilakan Bu Dirjen soal guru ASN yang dapat mengajar di swasta. Peraturan menterinya sudah keluar. Terima kasih rekan-rekan wartawan, rekan media sudah mempublikasikan surat keputusan menteri, peraturan menteri terkait dengan guru ASN dapat mengajar di sekolah swasta. Teknisnya bagaimana? Bu Dirjen atau Bu Sekjen? Bu Dirjen ya, silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sudah mengirimkan syarat ya terkait dengan distribusi ASN. Dan di sini yang bisa didistribusi bukan hanya P3K, tapi juga PNS. Namun untuk redistribusi ini ada beberapa kriteria. Kriteria atau syaratnya itu bisa dibaca dalam peraturan menteri yang sudah terbit. Misalnya apa saja syaratnya untuk bisa diredistribusikan ke sekolah swasta, dan juga sekolah yang akan mendapatkan redistribusi juga ada kriteria. Jadi tidak asal bisa dipindah sesuai dengan kemauan guru, tetapi yang bisa meredistribusi adalah pejabat pembina kepegawaian setempat. Lalu syarat-syarat ini yang bisa diredistribusi juga ada syaratnya. Sekolah yang menerima redistribusi juga ada. Kemudian ada jangka waktu misalnya 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali 8 tahun, dan sekolah yang bersangkutan wajib untuk memenuhi kebutuhan gurunya. Kurang lebih itu terkait dengan syarat-syaratnya banyak, jadi tidak saya bacakan di sini, nanti silakan baca di peraturan tersebut. Terima kasih. Ya, nanti bukan dia mengajukan sendiri, tetapi nanti PPK setempat, PPK itu berarti Dewan Pertimbangan dari pejabat pembina kepegawaian di kabupaten kota provinsi itu yang akan meninjau kebutuhannya dan melihat. Ya, nanti permen dan syarat-syaratnya kami kirim. Ya, Prof. Putih izin bertanya, ini saya mau follow up lagi terkait UN, kapan akan digelar tahun ajarannya, apakah di tahun ajaran 2025-2026 ya di tahun ajaran sekarang? Termasuk kemarin itu kan Prof. Putih sempat menyebut bahwa UN itu hanya akan dilaksanakan di sekolah yang berakreditasi. Nah itu nanti sistemnya bagaimana seperti itu? Kalau itu kepala badan yang ya untuk yang baru nanti akan diimplementasikan ketika SMA, SMK dan MA di bulan November 2025. Tetapi untuk yang kelas 6 dan kelas 9 itu akan dilakukan di tahun depan. November 2025 ke kelas 12. Ya, memang pelaksana sistem yang baru itu harus sekolah madrasah yang sudah akreditasi. Ada lagi? Silakan. Kalau nggak pakai mic saya. Pak, izin ini di media sosial ada sekolah ini ya Sumatera Utara ini sudah 1 bulan tidak ada tenaga pengajarnya, tidak ada guru karena alasannya aksesnya jauh dan sulit menjadi. Dan apakah Kemendikbud ini sudah memantau? Nah mungkin apakah nanti ada bantuan misalkan pengen mengadakan atau menyediakan rumah dinas untuk tenaga pengajarnya seperti itu? Kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk ini disampaikan Bu Sekjen. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pagi kami sudah berkomunikasi untuk beberapa kebutuhan sudah kami koordinasikan. Insya Allah satu rumah dinas juga bisa kami siapkan segera mungkin. Kemudian juga untuk konteks ada usulan untuk pembuatan jembatan dan sebagainya. Kami tadi pagi juga sudah mengkomunikasinya dengan Sekjen Kementerian PU dan akan diupayakan segera disiapkan. Untuk guru nanti sudah juga dikoordinasi dengan Dirjen Guru. Terima kasih. Ya, sudah cukup.
Jadi itu masuk daerah 3T, cuma ingin kami jelaskan begini. Jadi kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan guru itu oleh pemerintah kabupaten kota untuk jenjang mulai TK sampai SMP dan untuk jenjang SLTA oleh pemerintah provinsi. Dan terkait dengan kasus Nias itu sudah ada UPT kami yang turun langsung ke lapangan dan kami mudah-mudahan setelah ini ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang memang di wilayahnya terdapat banyak sekolah-sekolah yang secara geografis tidak mudah dijangkau. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa persoalan ini sudah kami antisipasi dari awal dengan konsep yang kami sebut dengan pertama adalah penguatan learning atau pembelajaran, tidak hanya penguatan schooling atau persekolahan. Kemudian yang kedua, kami juga sedang menyiapkan konsep untuk nanti kami akan merekrut relawan pendidikan yang diantara tugasnya adalah memberikan layanan pendidikan untuk murid-murid di daerah 3T atau murid-murid yang memang karena keadaan dan kondisinya tidak dapat belajar di sekolah-sekolah formal. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Cukup ya? Saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk pemberitaan saudara-saudara sekalian. Terima kasih.